إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun." Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya pada langit-langit dan bumi dan perpindahan atau pergantian malam dan siang dan juga kapal yang berjalan di lautan dengan apa yang bermanfaat bagi manusia dan juga apa yang Allah turunkan dari langit air dan dengan air itu Allah hidupkan apa yang ada di muka bumi ini dan juga apa yang Allah tebarkan di muka bumi dari binatang-binatang yang melata di muka bumi dan juga dijalankannya angin oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga awan di antara langit dan bumi, semuanya menjadi tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaitan ayat ini dengan yang sebelumnya, yaitu ayat yang berbunyi wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kaum muslimin yang saya hormati, sangat erat kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, karena ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala wa ilahukum ilahun wahid, mereka musyrikin protes. Bagaimana mungkin hanya satu Tuhan? Hal yasa, apakah memungkinkan hanya satu Tuhan untuk mengatur sekian banyak perkara, kata mereka. Apa bukti-buktinya? Apa tanda-tandanya kalau Allah itu satu? Maka dijawab oleh Allah dengan ayat berikutnya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, sesungguhnya pada perubahan siang dan malam, sesungguhnya pada apa yang Allah jalankan dari angin dan perahu di lautan, dan juga apa yang Allah turunkan dari langit, air, dan kemudian Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan dijalankannya awan di antara langit dan bumi,
Semua itu menjadi tanda-tanda bagi orang yang berakal. Demikian ya khonifina azakumullah. Sehingga terpahami dengan beberapa riwayat-riwayat tentang asbabun nuzul, bahwasanya mereka mempertanyakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka dengan kebodohan mereka, kebodohan musyrikin, menganggap tidak mungkin kalau Tuhan itu satu. Aja'alal alihata ilahan wahidah, inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia akan menjadikan Tuhan yang banyak ini jadi satu Tuhan? Sungguh ini adalah perkara yang ajaib, yang aneh. Aneh menurut akal bodoh mereka. Padahal kalau mereka mau berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, kalau mereka mau berpikir tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjalankan awan dan angin, kalau mereka mau berpikir tentang apa-apa yang berjalan di atas lautan dari sufun, kalau mereka mau berpikir tentang hujan yang turun dan kemudian tumbuh tumbuh-tumbuhan, kalau mereka mau berpikir tentang keseimbangan alam ini dengan adanya binatang-binatang yang melata dan tumbuh-tumbuhan, niscaya mereka akan berkata, tidak mungkin ada dua pencipta. Karena keseimbangan ini sangat-sangat adilnya, sangat-sangat seimbang, yang tidak mungkin bikinan dua Tuhan. Pasti yang membikinnya adalah satu Tuhan. La ilaha illahu, tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga diriwayatkan, dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya Al-Hafidz Abu Bakar Ibn Mardawai rahimahullah menyebutkan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Quraisy pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata, ya Muhammad, inna nuridu an tad'u rabbak an yaj'ala lana as-safa dhahaban. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata musyrikin, kata orang-orang musyrik, kami ingin engkau doakan kepada Allah SWT agar bukit Safa ini menjadi bukit emas. Fanashtariya bihil khayla was-silah, maka kami akan membeli kuda-kuda dan senjata-senjata. Fanu'min bika, maka kami pun akan beriman kepadamu. Wa nuqatil ma'ak, dan kami akan berperang bersamamu. Menantang, mereka akan beriman kalau diwujudkan permintaan mereka. Coba minta pada Allah SWT, minta pada Tuhanmu. Ini mirip seperti ucapan Bani Israil kepada Musa. Selalu mengatakan, mintalah pada Rabbmu, mintalah pada Rabbmu. Sepantasnya mereka berkata, mintakan pada Rabb kita. Iya kan? Kalau saja mereka itu punya iman, hanya saja karena mereka tidak memiliki iman, maka mereka berkata, ud'u rabbak, mintalah kepada Rabbmu agar bukit Safa menjadi bukit emas. Kami akan beli persenjataan, membeli kuda-kuda perang, dan kami akan berperang bersamamu dan beriman kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsaqu, bersumpahlah untuk membuat wasiqah. La in da'autu rabbi, bersumpah kalau aku doa pada Rabbku dan kemudian Allah kabulkan bukit Safa menjadi bukit emas, la tu'minun nabihi atau la tu'minun nabi. Kalau memang betul-betul aku doakan dan kemudian dikabulkan, kalian bersumpah untuk beriman. Iya, kami akan bersumpah, kami akan beriman. Fada'a rabbahu, maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahu Jibril, tiba-tiba datang Jibril dan berkata kepada Rasulullah sallallahu, inna rabbaka qad a'tahum as-safa dhahaban ala annahum illam yu'minu bika 'adzabahum 'adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Kata Jibril, Allah akan mengabulkan permintaanmu dengan ketentuan, kalau mereka ternyata tidak beriman, maka Allah akan adab mereka dengan azaban la yu'adzibuhu biha, akan diadab dengan adab yang tidak pernah diadab seperti itu seluruh alam.
Adab yang paling dahsyat. Yang la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Yang gak pernah satu orang pun di alam ini yang pernah diadab seperti itu. Muncul rasa rahmat pada Rasulullah SAW. Sesungguhnya ikhwan fillah a'azakumullah, kalimat ini adalah kalimat yang pernah diucapkan kepada mereka kaum Nasrani ketika meminta kepada Isa, anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan. Wahai Isa, coba mintakan kepada Rabbmu untuk menurunkan kepada kami hidangan. Dan kami akan beriman. Kami akan jadikan hari raya. Dijawab, aku doakan. Tapi kalau sudah dikabulkan, awas. Kalau kalian tidak beriman atau kalian berpaling, maka niscaya akan diadab oleh Allah dengan adaban la yu'adzibuhu biha ahad minal alamin. Tidak akan atau diadab dengan sesuatu yang tidak pernah diadab seperti itu seluruh alam. Lebih dahsyat atau yang paling dahsyat. Ini khonudin azakumullah yang menimpa mereka. Yang akhirnya sebagian besar mereka dibantai oleh Yahudi. Kaum muslim yang saya hormati. Maka ketika Allah katakan melalui Jibril bahwa kalau engkau dikabulkan oleh Allah ketentuannya, mereka enggak beriman akan diadab dengan adaban la yu'adzibuhu biha ahad minal alamin. Maka Nabi pun khawatir kalau kaumnya ternyata tidak beriman, akan diadab dengan adaban yang lam yu'adzibuhu ahadan minal alamin, dengan adab yang tidak pernah ditimpakan pada siapapun, yang paling dahsyatnya, yang paling mengerikannya. Maka Nabi menyatakan, la ya Rabb, jangan ya Rabb, jangan adab mereka. La balda'ni wa qaumi fala adwahum yawman bayawm. Tidak, jangan ya Rabb. Aku akan dakwahi mereka sehari demi sehari. Artinya tidak jadi. Tidak apa-apa. Jangan dijadikan sofa itu sebagai emas. Aku akan ajak mereka sehari demi sehari. Akan aku upayakan untuk mengajak mereka untuk beriman. Daripada ketika didoakan ternyata enggak beriman, diadab habis. Atau diadab dengan adaban lam yu'adzibhu ahadan minal alamin. Ini rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian turun ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas ila akhir ayat. Maka turun ayat ini. Ayat yang sedang kita baca. Bahwa sesungguhnya kalau mereka ingin bukti sudah ada dan sangat banyak dan lebih besar daripada bukit Safa jadi emas. Ada yang sudah lebih besar, lebih dahsyat, yaitu penciptaan langit dan bumi. Dipergilirkannya siang dan malam dan berjalannya perahu-perahu di atas lautan dan diturunkannya air dari langit, ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan, ditebarnya sekian banyak binatang melata, wa tasrifir riyah, dihembuskannya angin, was-sahab, dan juga awan. Ini cukup sebagai tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala wahidul ahad. Sudah cukup bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri, mengaturnya sendiri. Subhanahu wa taala. Dan sampai kita pada ucapan Syekh As-Sa'di, wa ikhtilafil laili wan nahar. Dan termasuk bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala adalah dipergilirkannya siang dan malam. Wa huwa ta'aqubuhuma 'ala ad-dawam. Yaitu berganti-gantinya, bergilirannya siang dan malam terus-menerus. Tidak siang mendahului malam, tidak malam mendahului siang. Artinya tidak kemudian habis siang lagi atau habis malam lagi. Baru gelap sedikit karena gerhana matahari, manusia sudah ketakutan, sudah gelisah. Baru berita kalau sampai nanti terjadi begini dan begitu akan gelap selama seminggu, belum tentu terwujud. Mereka sudah ketakutannya bukan main. Mereka sudah memprediksi akan terjadi kehabisan energi.
Kehabisan ini, kehabisan itu, akan terjadi kekacauan ini, kekacauan itu. Sekian banyak prediksi yang mereka sudah bahas. Seminggu. Bagaimana kalau malam terus menerus sarmadan? Man ilahun ghairullah ya'ti bidhiya. Bagaimana kalau malam terus menerus? Siapa Rabb? Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya, mendatangkan siang. Maka perkara yang sesungguhnya dilihat tiap hari, tapi itu sesungguhnya memiliki tanda bukti kekuasaan Allah dan keesaan Allah yang sangat besar, yaitu dipergilirkannya siang dan malam. Idza dhahaba ahaduhuma khalafahu al-akhar. Kalau pergi salah satunya digantikan yang lain. Pergi siang digantikan malam, pergi malam digantikan siang. Wa fi ikhtilafihima fil harri wal bard. Demikian pula Allah pergilirkan antara panas dan dingin. Kadang panas, kadang dingin, kadang tawassut, kadang tengah-tengah. Fil tuli wal qasri wat tawassut. Kadang ada yang panjang malamnya, kadang ada yang pendek malamnya, kadang ada yang sedang-sedang saja. Demikian pula siangnya, ada yang tul, ada yang qasr, ada yang tawassut. Allah bagi demikian keadaannya. Silahkan. Kalian yang cocok di sini, di sini. Yang enggak cocok di sini, ke sana. Yang lebih panjang siangnya atau lebih panjang malamnya. Wa man yansha'an dzalika minal fusul, yang akhirnya dengan dipergilirkannya malam dan siang dan berubahnya panjang dan pendeknya malam dan siang, berubah. Bulan ini malamnya panjang, bulan-bulan ini siangnya yang panjang, bulan-bulan ini malamnya yang pendek, ila akhirih. Itu pun dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yansha min dzalik aw an dzalika min al-fusul, maka terbentuklah dengan itu musim-musim. Fusul, faslus syita, faslus saif, faslul kharif. Ada musim panas, ada musim dingin, ada musim rontok, ada musim salju, ada musim semi. Masya Allah. Itu semua karena perubahan keadaan-keadaan tadi. Tidak dalam satu keadaan. Subhanallah. Maha suci Allah atas apa yang dia ciptakan. Maha suci Allah dengan ciptaan-ciptaan yang sangat-sangat seimbang dan sempurna. Allah pergilirkan semuanya. Allati biha intizam masalih bani Adam wa hayawanatiha, yang dengan itu terjadilah keteraturan dan juga terjadilah maslahat, kebaikan-kebaikan buat hewan-hewan, buat manusia, buat anak Adam, wa jami'a ala wajhil ard, dan untuk seluruh yang ada di muka bumi. Semuanya memiliki manfaat tersendiri. Dijadikan malam untuk istirahat, dijadikan siang untuk mencari maisha, dijadikan musim dingin, dijadikan musim panas. Kadang ada yang panas yang manusia sebagian besar mengeluh. Ternyata dengan itu masak buah-buah korma. Tanpa panas seperti itu, tanpa samum, gak akan masak buah korma. Angin, dengan angin terjadilah perkawinan bunga, seperti bunga-bunga mangga. Dengan angin, maka yulaqqah, putik sari dengan benang sari. Maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Di musim kering ada tumbuhan tersendiri. Di musim panas ada tumbuhan tersendiri. Dan ada pohon yang bisa menyesuaikan diri. Di musim dingin dia merontokkan daun-daunnya sampai tertutup salju dalam keadaan seperti mati. Tapi begitu selesai musim salju, tiba-tiba tumbuh, keluar tunas-tunas dedaunannya, sampai kemudian berbunga dan indah. Ini khonibina azakumullah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang wahidul ahad, yang maha esa, dan tidak mungkin ada campur tangan lainnya.
sudah pernah dibahas. Pada perkara kecil saja, kalau ada dualisme kepemimpinan, kalau ada dualisme pengaturan, apa yang terjadi? Kekacauan. Mesti yang terjadi kekacauan. Apalagi yang mengaturnya 3, atau yang memimpinnya 3 dalam keadaan masing-masing mengatur perkara yang sama, akan terjadi kekacauan. Tetapi barakallahu fikum, alam semesta ini, langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, semuanya sangat-sangat teratur. Yang menunjukkan bahwa penciptanya Esa, la ilaha illallah. Wa jami' ma ala wajhil ard, dan pergantian musim-musim tadi juga bermanfaat bagi pohon-pohonan, wa nawabit, tumbuh-tumbuhan. Kullu dzalika bintidamin wa tadbir. Itu semua dengan teratur, wa taskhir, dengan diatur dan dengan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari tidak pernah melanggar perintah Allah. Bulan tidak pernah melanggar perintah Allah. Bumi tidak pernah melanggar perintah Allah. Dan semua bintang-bintang tidak pernah melanggar perintah Allah untuk beredar pada porosnya. Kullun yajri, masing-masingnya berjalan. Fi falakin yasbahun, semuanya di falaknya, di porosnya mereka beredar. Ini khonibina azakumullah, keteraturan yang sangat-sangat unik, yang sangat menakjubkan, yang tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Jangan dikira itu kebetulan. Tidak sama sekali. Sampai-sampai ada yang menggambarkannya tidak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin keteraturan yang demikian rapinya ini terjadi dengan sendirinya. Seperti tidak mungkinnya kalian membawa sekian ratus jarum, kemudian tidak sengaja jatuh, berdiri satu di atas lainnya. Wah, mustahil. Itulah. Alam ini keteraturannya lebih daripada itu. Masing-masing berkait dengan yang lain. Peredaran matahari berkait dengan bulan, bulan berkait dengan bumi, bumi berkait dengan semuanya. Sangat berkait. Wa tanbayiru lahul uqul, yang sungguh akal-akal sehat manusia pasti akan kagum melihatnya. Wa tu'jiz an idrakihi minar rijalil fuhul, dan sungguh laki-laki yang hebat pun enggak akan mampu memikirkannya. Yang cerdas, yang jenius, profesornya para profesor enggak akan bisa mampu mengatur sedemikian rapinya. Ma yadullu dzalika ala qudratil musarrifiha, dan ini menunjukkan atas kekuasaan yang mengaturnya, kehebatan yang mengaturnya, dan menunjukkan ilmu Allah yang mengaturnya, hikmah Allah yang mengaturnya, menunjukkan sifat rahmat Allah yang sangat luas, wa lutfihi syamil, dan kelembutannya yang sangat sempurna, wa tasrifihi wa tadbirih, menunjukkan bagaimana Allah mengatur dengan sempurna, bagaimana Allah menjalankan semua benda-benda alam ini dengan sempurna. Alladzi tafarrada bihi, yang Allah menyendiri dalam pengaturannya. Wa 'azamatihi, dan menyendiri dalam keagungannya. Wa 'azamati mulkihi wa sultanih, dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyendiri dalam keagungan kerajaannya dan kekuasaannya. Mimma yujib an yu'allah wa yu'bad, dan ini menunjukkan dialah satu-satunya yang pantas untuk disembah, diibadahi. Yu'allah dijadikan ilah, wa yu'bad dijadikan ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Dan satu-satunya yang pantas untuk yufarrad, diesakan. Diesakan dalam kecintaan, hanya mencintai Allah, tidak yang lainnya. Diesakan dalam ta'zim, hanya mengagungkan Allah, tidak mengagungkan yang lainnya. Diesakan dalam khauf ar-raja, diesakan dalam takut dan dalam harap.
tidak takut kecuali kepada Allah dan tidak berharap kecuali kepada Allah. Wa badlil juhdi fi mahabihi wa maradihi, dan juga diesakan dalam kita mengeluarkan segenap usaha untuk mencintainya, mengeluarkan segenap usaha untuk mencari keriduannya. Hanya saja tidak semua orang memahami hal ini. Illa al-aqilun. Tidak semua orang memahami hal ini kecuali orang yang mau menggunakan akal sehatnya, yang mau berpikir dengan benar. Oleh karena itu, Allah katakan la ayatin liqaumin ya'qilun. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda bukti bahwa pencipta ini semua yang pantas diibadahi satu-satunya. Ini menjadi tanda-tanda bagi orang yang ya'qilun, bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Adapun mereka yang tidak mau menggunakan akalnya untuk mentadabbur, untuk mempelajari dan memahami apa yang ada di alam ini dari tanda-tanda kekuasaan Allah, maka tentunya mereka nggak akan paham, nggak akan ngerti, dan nggak akan peduli. Mereka hanya memakai akalnya untuk mencari apa yang dia butuhkan dari dunia. Memakai akalnya hanya untuk mendapatkan apa yang dia perlukan dari dunia. Bas, cuma itu. Pokoknya bagaimana saya dapat makan. Pokoknya bagaimana saya dapat minum. Pokoknya bagaimana saya bisa kawin. Pokoknya bagaimana saya bisa bersenang-senang. Apa itu? Pikiran siapa itu? Kalau seperti itu saja wahai manusia, kalau hanya seperti itu penggunaan akalmu, sama dengan sapi, sama dengan al-baqarah, sama dengan hewan-hewan ternak. Yang penting bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana kawin. Selesai. Sekian banyak binatang-binatang mencari makan, mencari minum. Iya. Kaum muslimin yang saya hormati, manusia lebih dari itu, lebih sempurna dari itu, lebih mulia dari itu. Manusia lebih tinggi derajatnya karena mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan syariat dan diajarkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kitab-kitab, diutus rasul-rasul. Maka wahai manusia, jadikanlah alam semesta ini sebagai tanda-tanda bukti kekuasaan Allah, tanda-tanda bukti bahwa hendaklah kita beribadah hanya kepada Allah. Qala, selanjutnya Syekh Sa'di berkata, "Tsumma sakhkhara awal fulki allati tajri fil bahr." Kemudian juga termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah jalankan al-fulk. Al-fulk adalah as-sufun, perahu-perahu, marakib, markab, kapal-kapal, wanahuha, dan yang sejenisnya. Apakah itu kapal layar, perahu layar, atau kapal api, ataupun kapal mesin, apa saja yang ada di atas lautan. Itu dikatakan al-fulk. Allati tajri fil bahr, yang mengalir di lautan. Mimma alhamallahu ibadahu san'ataha. Itu adalah dari Allah. Allah yang mengilhamkan pada manusia sehingga dia bisa membuat sesuatu yang mengapung di atas air. Subhanallah. Betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada makhluknya membuat sesuatu agar dia mengapung di lautan. Kalau tidak, akan binasa mereka dari lautan. Akan binasa mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nuh alaihi salam untuk membuat perahu. Wasna'il fulka bi'ayunina. Kata Allah, buatlah perahu dengan pengawasan mata kami, kata Allah. Wa wahyina, dan wahyu dari kami. Buatlah kapal dengan wahyu, dengan bimbingan dari Allah Ta'ala. Diajarkan membuat perahu. Diajarkan
untuk membuat sesuatu yang bisa mengapung di atas air, maka selamatlah Nabi Nuh dan sekian banyak orang beriman dari pengikutnya. Dan diselamatkan pula sekian banyak binatang-binatang ternak, binatang-binatang melata, binatang-binatang buas yang dibawa oleh Nabi Nuh. Lalu selamatkan dari banjir. Kaum muslimin yang saya hormati. Bukankah ini rahmat? Allah ajarkan bagaimana membuat perahu yang sungguh tanpa bantuan dari Allah, tanpa diberi akal oleh Allah, manusia nggak akan mampu. Betapa banyak binatang-binatang tenggelam binasa. Tetapi manusia diberi oleh Allah akal dan diilhamkan bagaimana supaya mengapung di atas air. Wal fulkil lati tajri fil bahr. Dan lihatlah kapal-kapal yang mengalir atau yang mengapung di air, di laut. Wa khalaqa lahum minal alati ad-dakhilah wal kharijiyah ma aqdarahum 'alaiha. Dan juga Allah berikan, Allah ciptakan untuk mereka alat-alatnya. Disebutkan dalam Al-Quran perahu Nabi Nuh, kadang disebut dengan al-fulk, kadang disebut apa? Bi'alwahin wa dusur. Menaiki papan-papan dan paku-paku. Apa maknanya? Maknanya dibikin dari itu dan itu. Diajari. Dan juga dari mana kayunya menciptakan simsalabim? Mustahil, tidak ada itu. Yang menebang pohon, siapa yang numbuhkan pohon-pohonnya? Ya Allah juga. Pakunya. Ya besinya dari mana? Allah Subhanahu wa taala yang anzalnal hadida. Allah yang menurunkan hadid. Allah yang menciptakan besi yang ada kekuatan buat kalian. Ada fawaid buat kalian. Kalian pakai buat baju besi kalian, kalian pakai buat pedang-pedang kalian, kalian pakai buat alat-alat kalian, dan kalian pakai untuk paku-paku yang kalian pakai untuk perahu kalian. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berpikir bahwa itu ciptaan Allah? Tidakkah kalian berpikir bahwa itu semua dari Allah? Bagaimana kalau tidak ada besi? Kaum muslimin yang saya hormati, sesungguhnya itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma sakhara laha hadzal bahr al-'azim ar-riyah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia bisa menaklukkan lautan. Dalam artian bisa menguasai lautan, tidak tenggelam, tidak ditelan, tidak terhempas oleh ombaknya lautan. Dan juga ditundukkan oleh Allah angin, khususnya perahu-perahu layar. Mereka melihat kemana arah angin, angin laut atau angin darat, malam atau siang. Mereka berlayar ke lautan di malam hari, mereka kembali di pagi hari. Mengapa? Mengikuti angin laut dan angin darat. Kapan angin ke sana, kapan angin ke sini. Berarti kalian wahai manusia hanya memanfaatkan angin tersebut. Kalian tidak tahu, tidak mengerti, tidak tahu menahu kok angin itu kenapa ke sana, kenapa ke sini. Hanya memanfaatkan saja. Lah siapa yang meniupkan angin itu? Siapa yang mengaturnya? Ada yang ke sana, ada yang kemari. Kalau tidak berubah angin arahnya, kamu nggak bisa pulang dari lautan. Wahai para nelayan, pernahkah kalian berpikir? Wahai orang-orang pantai, pernahkah kalian berpikir mengapa angin itu ada angin darat, ada angin laut, ada angin yang ke sana, ada angin yang ke sini? Oh itu kan kebetulan saja, nggak ada yang ngatur. La wallahi, tidak mungkin keteraturan itu tanpa ada yang mengatur. Tidak mungkin keserasian itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Tidak mungkin. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tundukkan lautan untuk manusia. Allah tundukkan angin untuk manusia. Allati tahmiluha bima fiha minar rukab. Yang akhirnya kapal tadi di atas lautan
dijalankan oleh angin, membawa di dalamnya rukab, penumpang-penumpang, wal amwal, harta benda, dibawa kayu-kayu dari luar Jawa ke Jawa, dibawa minyak dari Jawa ke luar Jawa, dibawa, Masya Allah, dari negeri yang satu ke negeri yang lain, membawa kayu, membawa minyak, membawa ini, membawa itu, dengan kapal. Wal badai' dan barang-barang yang kalau dipikul oleh manusia nggak akan mampu, karena sangat beratnya, membawa sekian ton, tapi ditaruh di atas air, jalan sendiri dengan ringannya. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal-kapal yang berjalan di atas air dengan mudahnya, dengan membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, bahan makanan, barang-barang, segala macam. Tidak terbayang kalau saja tidak ada kapal dan tidak ada angin, apa yang mereka lakukan ketika itu sebelum ditemukan yang lain. Padahal mereka membawa bahkan makanan-makanan mereka, berasnya, gandumnya, terigunya, segala macam. Kembali kepada kitab. Wa qala rahimahullah, wa bima taqumu bihi masalihihim, bima taqumu bihi masalihuhum wa tantazimu ma'ayishuhum. Dengan itu akan tegak maslahat mereka, akan teratur pula kehidupan mereka. Yang di sini punya minyak tapi nggak punya beras, mereka kirimkan minyaknya ke sana melalui lautan, dari sana mengirimkan berasnya ke sini. Masya Allah. Tantazim al-ma'aish, teratur kehidupan. Famanil ladzi alhamahum san'ataha, siapa yang mengajarkan pada mereka untuk membuat kapal-kapal itu? Allah. Wa aqdarahum 'alaiha, siapa yang menjadikan mereka mampu untuk membuatnya? Allah. Siapa yang menciptakan untuk mereka alat-alatnya, papan-papannya dan paku-pakunya? Wa ma bihi ya'malunaha, yang dengan itu mereka bisa membuat. Dari mana? Siapa yang menciptakan bahan-bahannya? Allah. Amman manil ladzi sakhara lahal bahr, atau siapa yang menundukkan lautan untuk manusia, tajri fihi biidnihi wa taskhirih, yang mengalir di atasnya atau berjalan di atasnya dan dengan angin. Siapa yang menciptakannya? Siapa yang mengaturnya? Ammanil ladzi khalaqa lil marakibil barriyyah wal bahriyah an-nar, atau siapa yang menciptakan untuk kapal-kapal itu api? Karena ada yang menjawab, ada kapal yang bukan dengan angin kok, dengan mesin. Sombong. Dikira mereka yang bisa menciptakan kapal api tanpa bantuan Allah. Siapa yang menciptakan apinya? Siapa yang menciptakan api, dan siapa yang menjadikan minyak-minyaknya di muka bumi, dan siapa yang menjadikan daun yang hijau bisa menyala? Ada daun yang hijau jika diperes jadi minyak, dan minyaknya bisa menjadi minyak, bisa menjadi bahan bakar. Siapa? Allah. Siapa yang menciptakan al-ma'adin, barang-barang tambangnya? Kalian bikin kapal mesin pakai besi, sekian banyak besi. Dari mana itu besinya? Kalian tiba-tiba abrakadabra muncul besi. Kadzab, berdusta dia. Mereka cari di bumi, dari dalam tanah, menemukan biji-biji besi. Baik, siapa yang menyiapkannya? Siapa yang menyiapkannya di bawah bumi itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan bumi dengan lengkap di dalamnya.
Ada barang-barang tambang di dalamnya untuk kalian. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menciptakan an-nara wal ma'adin al-mu'ayyanah ala himliha wa himli ma fiha minal amwal. Siapa yang menciptakan semua itu? Yang kemudian bisa membawa mereka di atasnya. Atau membawa barang-barang mereka dan harta mereka di atasnya. Di atas kapal itu. Fahal hadhil umur hasalat ittifaqan. Apakah perkara-perkara itu terjadi kebetulan? Ketepatan. Oh tiba-tiba lagi cari. Oh didapat besi. Lagi bicara besi. Oh, tiba-tiba ada api. Wah berarti bisa. Begitu. Kebetulan. Ketepatan saja. Tidak. Itu semua direncanakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu, Allah yang Arhamur Rahimin, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang mempersiapkannya untuk manusia. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah ciptakan kayu-kayuan, Allah ciptakan tambang di dalam tanah, Allah ciptakan sekian banyak peralatan-peralatan atau bahan untuk kalian bikin peralatan. Amistaqalla bi'amaliha hadzal makhluq ad-dha'if al-'ajiz, atau kalian kira bahwa kalian menyendiri membikinnya. Menyendiri maksudnya kalian sendiri tanpa bantuan Allah. Istaqalla bi'amaliha, menyendiri dalam beramal. Hadzal makhluq ad-dha'if al-'ajiz, makhluk yang lemah ini, makhluk yang ajiz, yang tidak mampu, berbuat sedikit saja nggak mampu. Terus bisa bikin sendiri tanpa bantuan Allah Ta'ala, tanpa Allah tumbuhkan kayunya, tanpa Allah persiapkan biji besinya, tanpa Allah ciptakan apinya, tanpa Allah Subhanahu wa taala bantu dengan ilham di akalnya, tanpa Allah berikan kemampuan di badannya, tanpa Allah ciptakan tangannya, bisa. Alladzi kharaja min batni ummih. Padahal manusia ini lemah yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan enggak tahu apa-apa. Wala qudrah, dan tidak mampu apa-apa. Tidak tahu apapun dan tidak bisa berbuat apapun. Tiba-tiba Allah ciptakan untuknya kemampuan. Tiba-tiba Allah berikan ilmu kepadanya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala jadikan dia mengerti dan Allah tundukkan. Apakah itu dilupakan? Amil musakhir lidzalika rabbun wahid. Apakah mereka menyendiri dengan semua itu? Atau ada yang mengaturnya, yaitu satu Rabb, satu ilah, satu pencipta yang mengatur semua itu, yang hakimun alim, yang maha memiliki hikmah, maha berilmu, yang tidak lemah dan tidak terkalahkan oleh apapun, wala yamtani alaihi syai', dan tidak terhalang oleh apapun. Balil asya qad danat li rububiyyatihi. Bahkan seluruh makhluk-makhluk tunduk pada kerububiyahan Allah. Maknanya seluruh makhluk diatur oleh Allah sebagai Rabb. Wastakanat li'azamatihi. Semuanya tunduk di bawah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk di bawah kesombongan Allah yang pantas untuk sombong. Di jabarutih. Kecuali manusia. Ada yang mau tunduk, ada yang tidak mau. Inilah keterlaluannya manusia. Adapun makhluk-makhluk yang besar, gunung, ketika Allah berikan pada mereka bahwa anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an tusaddian min khasyatillah. Kalau Quran diturunkan pada gunung, niscaya mereka akan luluh lantak, hancur karena takut pada Allah Ta'ala. Min khasyatillah, karena takut pada Allah Ta'ala. Itu seluruh makhluk-makhluk. Tapi manusia, ada yang durhaka kepada Allah,
Ada yang menentang Allah SWT. Padahal hanya diberi oleh Allah akal sedikit saja, sudah sombong. Sudah merasa mampu berbuat segala hal, tidak butuh bantuan Allah SWT. Dan melupakan penciptanya, melupakan pemberinya, melupakan yang memberi akalnya, melupakan yang memberikan fasilitas-fasilitas kehidupannya, melupakan yang memberikan bahan-bahannya. Oh, ini yang bangun kami nih, gedung pencakar langit, jembatan-jembatan layang, jembatan antar pulau, itu semua saya, kehebatan saya. Kamu mampu tanpa Allah persiapkan besinya? Kalian mampu tanpa dipersiapkan bahan-bahannya? Kalian mampu tanpa Allah berikan akal pada kalian? Ini khonibuna'azakumullah yang sering dilupakan oleh manusia, sehingga mereka tidak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang memang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghayatul 'abd ad-dha'if an ja'alahu Allah juz'an min ajza'il asbab. Paling tinggi peranan seorang hamba yang lemah ini hanya sepersekian dari sebab-sebab. Kan ada asbab wal musabbabat. Allah ciptakan demikian. Ada sebab, ada musabab. Ada sebab, ada akibat. Maka ghayatul 'abdi, puncak peranan seorang hamba ad-dha'if, hamba yang lemah ini, adalah Allah jadikan dia juz'an, sebagian, min ajza'il asbab, dari sekian bagian-bagian sebab. Si fulan membuat ini, maka terbentuklah dan dia mendapatkan manfaat besar dan masyarakat mendapatkan besar manfaat. Siapa penyebabnya? Oh, si fulan. Masya Allah, jazahullahu khairan. Penyebabnya. Taib. Apakah itu sebab kullu atau juz'un minal asbab? Apakah orang tadi yang berbuat, Masya Allah, apakah itu sebab yang menyeluruh atau itu sebagian dari sekian sebab? Sebagian dari sekian sebab. Kamu berbuat. Sebab lainnya karena ada bahan ini, karena ada bahan itu, karena ada bantuan ini, karena ada bantuan itu, karena sekian banyak sebab-sebab yang lain. Yang laulaha, kalau bukan karena itu, gak akan mampu dia berbuat. Gak akan mampu dia berbuat. Baik. Dan juga karena sebab Allah berikan kekuatan pada tangannya, Allah berikan kecerdasan pada otaknya. Kalau lumpuh gak bisa berbuat. Tapi kalau sudah diberi kekuatan, kecerdasan, bahannya nggak ada, juga nggak bisa berbuat. Bahannya ada, tapi ada penghalang, juga nggak bisa. Atau ada gangguan, mau menyalakan api, ada hujan, nggak bisa nyala. Atau ingin melakukan sesuatu, ada perkara lain yang menghalanginya, tidak terjadi. Berarti itu hanya juz'un min ajza'il asbab. Manusia ini salah satu sebab dari sekian banyak sebab. Qala allati wajadat adil umur al-'idham, yang akhirnya terwujudlah perkara-perkara besar. Fa hadza yadullu ala rahmatillah, maka ini menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat pengasih. Wa inayatihi bi khalqihi, menunjukkan bahwa Allah sangat perhatian pada hamba-hambanya. Allah sangat inayah, memperhatikan hamba-hambanya. Apa yang diperlukannya, apa yang dia inginkan, Allah siapkan. Wa dzalika yujib an takuna al-mahabbah kulluha lahu. Kalau begitu, harusnya kecintaan kita seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Si fulan membantu kamu dengan keahliannya, jazakallah khair. Jangan lupa, alhamdulillah, Allah yang menjadikan engkau bagus, cerdas, baik, sehingga membantu. Kan begitu. Jazakallah khair. Dan juga jangan lupa, alhamdulillah, kalau si fulan ini mau berbuat baik pada kita, tapi nggak ada bahannya, nggak akan bisa. Iya kan? Barakallahu fikum. Maka semua itu,
kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingat sebab dari si fulan tadi, kan kita katakan dengan doa jazakallahu khair, karena dia telah berbuat baik atau telah memberikan satu sebab yang baik. Tetapi sekian banyak yang lainnya justru terjadi karena bantuan Allah. Bahkan si fulan tadi berbuat karena takdir dari Allah SWT. Maka tentunya kembalinya kepada Allah. Anishkurli wali walidaik. Syukurlah kepada Allah dan kemudian pada orang tuamu. Orang tuamu sebab. Sebab keberadaan kamu. Sebab kamu jadi dewasa. Sebab kamu terdidik. Sebab kamu disekolahkan. Sebab kamu dipodokkan. Sebab kamu begini. Semuanya dari orang tua. Masya Allah. Syukurlah kepada Allah. Baru kemudian pada orang tuamu. Anishkurli wali walidaik. Baik. Qala fahada yadullu ala rahmatihi wa inayatihi wa dzalika yujib an takuna al-mahabba kulluha lahu. Maka semestinya yang paling kita cintai adalah Allah. Yang paling penyayang. Seharusnya rasa takut kita kepada Allah. Seharusnya harapan-harapan kita kepada Allah. Wa jami'ut ta'ah wa dhulli wa ta'zim. Dan semua ketaatan, ketundukan dan pengagungan harus kepada Allah. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda keesaannya adalah apa yang Allah turunkan dari langit. Air. Yaitu air yang turun dari awan. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala jalankan. Allah edarkan sesuai dengan kehendaknya. Fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Setelah turun hujan, maka bumi yang tandus menjadi subur. Bumi yang tadinya enggak ada pohon-pohonan sama sekali, yang tadinya kering, tiba-tiba dengan hujan muncul tumbuh-tumbuhan. Seakan-akan bumi itu hidup. Seakan-akan bumi itu hidup, bergerak tiba-tiba. Jadi hijau. Sebelumnya kita melihat tanah itu tandus. Dan kita melihat enggak ada biji-bijian apapun. Ternyata salah mata kita. Di sana sudah Allah persiapkan. Kalau turun hujan, yang ini akan tumbuh, yang itu akan tumbuh, yang ini akan tumbuh, akan muncul hijau. Hijaunya saja, walaupun itu semak belukar, sudah bermanfaat. Apalagi buah-buahan, biji-bijian, apalagi sekian banyak faedah-faedah dari pohon-pohon yang bermanfaat. Semak belukarnya sudah bermanfaat. Karena kata para ahlinya bahwa hijau daun itu berfotosintesis dan mengeluarkan oksigen. Mengambil CO2 kalian dan mengeluarkan oksigen. Itu keseimbangan lagi. Keseimbangan alam yang Allah ciptakan. Kalau saja kita mengambil oksigen, mengeluarkan CO2, mengambilkan oksigen, habis. O2 akan habis. Kenapa kok nggak habis-habis? Karena ada makhluk-makhluk yang justru mengurai sebaliknya. Mengambil CO2 dan mengeluarkan oksigen. Masya Allah. Makanya engkau terasa segar kalau duduk di bawah pohon di siang hari. Karena memang Masya Allah. Allah ciptakan apa yang dibutuhkan oleh manusia, apa yang diperlukan oleh manusia. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, semua itu adalah ciptaan Allah yang sangat-sangat serasi dan sangat-sangat teratur dan saling melengkapi, saling menyempurnakan. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, fa adharat min anwa'il aqwat. Dengan tumbuh-tumbuhan Allah munculkan segala macam bahan makanan pokok. Aqwat dari kata qut. Qut adalah makanan pokok. Gandum, beras, sagu, apa lagi? Jagung. Masing-masing daerah memiliki makanan pokok sendiri-sendiri. Dan itu ditumbuhkan oleh tumbuh-tumbuhan.
wa asnafan nabat, dan bermacam-macam tumbuh-tumbuhan lain. Ma huwa min daruratil khalaiq, yang semua itu merupakan perkara yang diperlukan oleh makhluk-makhluk. Allati la ya'ishuna biduniha, yang mereka enggak bisa hidup tanpanya. Mereka enggak bisa hidup tanpa tumbuh-tumbuhan tadi. Bahkan bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk-makhluk, manusia dan juga hewan-hewan. Alaysa dzalika dalilan ala qudrati man anzalah? Bukankah ini menunjukkan kekuasaan yang menurunkan hujan itu? Wa akhraja bihi ma akhraj? Bukankah ini menunjukkan kekuasaan yang mengeluarkan dari bumi tumbuh-tumbuhan itu? Wa rahmati? Bukankah ini menunjukkan rahmatnya dan kelembutan terhadap hamba-hambanya? Kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Bukankah ini menunjukkan qiyamihi bimasalihihim? Bukankah ini menunjukkan bagaimana Allah menegakkan apa yang diperlukan dari maslahat-maslahat manusia dan maslahat-maslahat makhluk yang ada di bumi ini. Wa shiddati iftiqarihim wa daruratihim ilaih. Dan ini menunjukkan betapa kita ini tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Hajat masah, sangat-sangat memerlukan kepada Allah Taala, sangat-sangat bergantung pada Allah Subhanahu wa taala min kulli wajhin, dari segala sisinya. Amma yujibu dzalika an yakuna huwa ma'buduhum, ama yujibu dzalika an yakuna huwa ma'buduhum wa ilahuhum. Tidakkah itu menunjukkan bahwa dialah Allah yang pantas untuk kita ibadahi, untuk kita sembah dia dan kita pertuhankan, dan agar kita betul-betul tunduk kepadanya. Alaysa dzalika dalilan ala ihya'il mauta wa mujazatihim bi'amalihim? Bukankah itu adalah dalil, bukti bahwa Allah bisa menghidupkan yang telah mati? Tumbuh-tumbuhan yang gersang, tandus, tanah yang tandus tiba-tiba tumbuh, hidup. Bukankah ini menunjukkan bahwa Allah bisa menghidupkan yang telah mati? Wa bassa fiha min kulli dabah, dan kemudian Allah tebarkan di muka bumi ini binatang-binatang ternak, dan Allah jalankan angin, dan Allah jalankan awan, semuanya dengan keadilannya, semuanya dengan hikmahnya, semuanya dengan rahmatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Nasul taufiq wal afiyah wal hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.